Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang cara mengisi format isian Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan atau Puspel PP. Yang pertama, Bapak Ibu cukup buka di handphonenya masing-masing atau di laptop. Kita buka browse ya. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Bapak Ibu boleh menggunakan menu browse yang lain ya, boleh menggunakan aplikasi browser lain. Nah, di browser ini kita klikkan, kita ketik linktree linktr.ee/laporan Puspel PP, kemudian kita enter. Setelah itu kita akan masuk ke menu linktree-nya ya. Kita akan coba mengisi rencana kerja tahunan Puspel PP. Kita klik saja buttonnya di rencana kerja tahunan Puspel PP, maka akan muncul form seperti ini ya, format Google Form. Bapak Ibu cukup mengisi semua form ataupun format yang telah disediakan. Yang pertama kita akan kasih contoh mulai dari tahun ya. Ini adalah rencana kerja. Jadi rencana kerja yang akan dilakukan untuk tahun berapa. Di sini kita akan coba isi tahun 2022. Nah, kita akan masuk contohnya ke divisi pemberdayaan. Bapak Ibu boleh sesuaikan ya, divisi pelayanan atau divisi pemberdayaan. Kemudian kelurahannya itu harus diisi, misalkan kelurahan Babakan, kecamatannya jangan lupa diisi. Kemudian kegiatan. Nah, Bapak Ibu di sini jika kegiatannya banyak, ini bisa disesuaikan. Nah, yang pertama misalkan kegiatannya ini ada beberapa yang akan diisi, kita kasih nomor aja, isi manual. Nomor 1 misalkan sosialisasi tentang kekerasan misalkan. Kemudian karena ada beberapa kegiatan, jadi nomor 2 kita isi misalkan tentang pelatihan keterampilan. Nomor 3, kemudian ada kegiatan berikutnya itu yang nomor 3 misalkan advokasi. Nomor 4 dan seterusnya ya. Nah, jadi kalau kegiatannya banyak, Bapak Ibu boleh sesuaikan. Kalau lebih dari 4, lebih dari 5 juga boleh. Nah, kemudian materi di sini kita sesuaikan. Materi nomor pertama ini kan kegiatannya tentang sosialisasi tentang kekerasan. Nah, materinya misalkan contohnya agama sebagai upaya mencegah agama sebagai upaya mencegah terjadinya kekerasan. Itu untuk ataupun untuk materi sosialisasi. Kemudian untuk materi pelatihan keterampilan kita bisa buat materinya misalkan buat kue kering Ibu PKK misalkan ya. Jadi materi yang dilakukan untuk pelatihan keterampilan itu misalkan membuat kue gitu. Kemudian untuk materi advokasi Bapak Ibu bisa isi ya, bisa disesuaikan ini dan seterusnya ya. Nah, kemudian narasumbernya. Nah, narasumbernya ini untuk materi yang pertama tadi kan agama sebagai upaya pencegahan yang terjadi. Nah, di sini contohnya misalkan Pak Ustadz misalkan ya. Misalkan Pak Ustadz dari DKM. Ini nomor 1 ya. Kemudian nomor 2-nya misalkan Ibu PKK dari PKK kelurahan misalkan. Nomor 3 dan seterusnya gitu. Nah, kemudian latar belakang ataupun kondisi peserta. Latar belakang ini maksudnya pesertanya ya. Ini misalkan masyarakat di RW 01 misalkan. Kemudian untuk sasaran ataupun latar belakang
latar belakang ataupun kondisi peserta. Untuk nomor 2-nya misalkan perempuan kepala keluarga, nomor 3 dan seterusnya. Nah, kemudian jumlahnya, misalkan jumlah untuk yang sosialisasi tadi ini ada 20 orang. Untuk kegiatan yang nomor 2 tadi, kegiatan pelatihan keterampilan, ini misalkan ada 10 orang. Nomor 3 dan seterusnya. Kemudian lokasinya misalkan yang pertama itu karena judulnya itu sosialisasi tentang kekerasan dan materinya pun juga agama sebagai upaya pencegahan terjadi kekerasan, maka lokasinya misalkan di masjid, misalkan di masjid RW 01. Ini untuk kegiatan yang pertama ya. Kemudian kegiatan yang keduanya ini di tempat pelatihan, ini yang tadi ya, yang pelatihan membuat kue. Kemudian nomor 3 ini dan seterusnya. Bapak Ibu boleh isi sesuai dengan berapa banyak kegiatan dan disesuaikan formatnya. Kemudian jadwal kegiatan, misalkan rencananya nomor 1 ini kegiatan sosialisasi ini akan dilaksanakan di misalkan ya 1 Januari. Kemudian kegiatan yang kedua misalkan di tanggal 3 Februari. Oh, ini di 2022 ya, bukan 2021. 2022. Kemudian nomor 3 ini bisa disesuaikan dan seterusnya. Nah, kemudian lembaga yang terkait ini karena yang pertama bekerja sama dengan Pak Ustadz ya, ini bisa saja kerja sama dengan DKM misalkan nomor 1. Kemudian nomor 2-nya pelatihan membuat kue kering, kerjasama dengan dinas instansi misalkan dengan DP3A Kota Bandung misalkan. Yang ketiga dan seterusnya. Nah, keterangan ini Bapak Ibu boleh isi ataupun kalau tidak diisi juga gak apa-apa keterangan ini. Misalkan diisi strip aja gak apa-apa. Nah, kemudian kalau semuanya sudah terisi penuh, kolom-kolomnya sudah terisi, Bapak Ibu boleh klik kirim. Nah, jika sudah ada notif ataupun tulisan jawaban Anda telah direkam, maka ini sudah masuk kepada kami ke DP3A Kota Bandung. Jika sudah seperti demikian, maka laporan Bapak Ibu sudah masuk. Ini untuk form rencana kerja tahunan. Nah, kemudian Bapak Ibu, selain daripada rencana kerja tahunan, di sini juga ada laporan tahunan Puspel PP Divisi Pelayanan, laporan tahunan Puspel PP Divisi Pemberdayaan, laporan bulanan Puspel PP Divisi Pelayanan, laporan bulanan Puspel PP Divisi Pemberdayaan. Nah, jadi Bapak Ibu jangan keliru. Di formulir ini sudah tertera jelas karena format laporan tahunan maupun bulanan buat divisi pelayanan dan pemberdayaan itu isi formatnya berbeda. Nah, kita akan coba lihat laporan tahunan Puspel PP Divisi Pelayanan. Nah, ini adalah laporan tahunan Puspel PP Divisi Pelayanan. Oh ya, dan Bapak Ibu, jika ada notif seperti ini, karena nanti akan ada file yang akan dikirim, jadi Bapak Ibu harus memasukkan dulu Gmailnya ya. Jadi harus login dulu. Nah, kita login dulu. Jadi di sini sudah kelihatan Bapak Ibu menggunakan email sesuai dengan email Bapak Ibu yang tertera. Ini adalah laporan tahunan Puspel PP Divisi Pelayanan. Nah, tahunnya diisi, misalkan ini tahun 2021. Kemudian kelurahan Babakan, misalkan Kecamatan Babakan Ciparai.
Nah, bulannya Bapak Ibu harus dicatat ya. Ini kalau laporan tahunan itu terdiri dari beberapa bulan, jadi boleh kita masukkan angka dulu ya. Misalkan kita boleh berurut ya, mulai dari bulan Januari, kemudian bulan Februari, kemudian bulan Maret, kemudian bulan April, dan seterusnya. Nah, kalau bulan ini berarti menyesuaikan di bulan apa saja ada kekerasan yang ditangani oleh Puspel PP Divisi Pelayanan. Nah, kalau di bulan Februari misalkan tidak ada, maka bulan Februari gak usah dicantumkan. Nah, di sini di Januari ini Bapak Ibu boleh kasih lagi nomor supaya nanti urutannya sama. Di bulan Januari jenis kasus yang telah ditangani kasus apa nih? Misalkan kasus KDRT ini terjadi di bulan Januari misalkan ya, KDRT. Kemudian di bulan Februari ini ada kasus apa lagi, misalkan ada kekerasan terhadap anak ya, KTA. Di bulan Maretnya misalkan ada kekerasan dalam pacaran ya, dan lain sebagainya, nomor 4 dan seterusnya ya. Kalau kasusnya banyak, Bapak Ibu boleh sesuaikan dengan kasus-kasus yang terjadi. Misalkan di bulan Januari ini tidak hanya KDRT, ternyata ada kasus-kasus lain, maka boleh diurutkan. Misalkan ada KDRT, ada kekerasan terhadap anak, terus ada kekerasan dalam pacaran ya, dan lain sebagainya. Ini boleh disesuaikan. Nah, kemudian di bulan Januari ini kita kasih lagi nomor 1, ini artinya bulan Januari, 2 ini artinya Februari, 3 ini artinya Maret, dan lainnya. Nah, contohnya di bulan Januari ini korban laki-laki ada berapa orang? Misalkan ada 3 orang, maka kasih tanda 3 orang. Di bulan Februarinya ada 2 orang misalkan ya. Terus di bulan Maret ini ada 1 orang misalkan. Ini jumlah korban laki-laki. Kemudian jumlah korban perempuannya di Januari ada berapa orang? Misalkan ada 6 orang. Biasanya korban perempuan lebih banyak dari laki-laki, 6 orang. Kemudian korban perempuan di bulan Februarinya ada 7 orang, dan seterusnya. Nah, di sini ada jumlah korban menurut usia. Nah, jadi kategori usia di sini bisa mungkin 0 sampai 18 tahun, itu kategori anak. Kemudian ada juga biasanya kategori remaja juga masuk ya, 10 sampai 24 tahun dan belum menikah, biasanya itu termasuk kategori remaja. Atau kategori dewasa 19 tahun sampai 59 tahun. Terus kategori lansia 60 sampai dengan 80 tahun. Jadi Bapak Ibu bisa diklasifikasikan kelompok ataupun korban yang menurut usia. Yang di sini nomor 1 misalkan 0 sampai 18 tahun, ini kategori anak misalkan ya. 0 sampai 18 tahun misalkan ada 2 orang, berarti ada 2 orang anak yang menjadi korban di bulan Januari. Kemudian di bulan 2 ataupun bulan Februari itu misalkan 19 sampai dengan 59 tahun, ini berarti dewasa ya, ada 5 orang misalkan. Dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu cek lagi ke atas jika semuanya sudah terisi dan semuanya sudah lengkap. Kemudian Bapak Ibu memiliki foto-foto. Foto-foto di sini bukan berarti foto korban ya, ataupun korban kekerasan. Foto-foto di sini misalkan foto-foto kegiatan Bapak Ibu selama progres melakukan kegiatan, khususnya di kegiatan divisi pelayanan. Nah, foto kegiatannya Bapak Ibu boleh lampirkan. Di sini ada kolom lampirkan file, kemudian kita bisa masukkan file sesuai dengan
file-file yang ada di HP Bapak Ibu. Nah, misalkan seperti ini. Nanti boleh Bapak Ibu tinggal upload foto-foto sesuai dengan kegiatan yang Bapak Ibu lakukan. Keterangan di sini jika ada boleh diisi, jika tidak ada boleh dikosongkan. Oke, jika semuanya sudah terisi, Bapak Ibu boleh ketik ataupun klik kirim ya. Nah, jika ada notif jawaban Anda telah direkam, berarti laporan Bapak Ibu telah masuk ke kami, ke DP3A Kota Bandung, dan sudah bisa kami rekam. Itu laporan Puspol PP tahunan divisi pemberdayaan. Nah, berikutnya Bapak Ibu, selain daripada divisi pelayanan, ada juga divisi pemberdayaan. Nah, kita coba masuk ke laporan tahunan Puspol PP divisi pemberdayaan. Nah, di divisi pemberdayaan ini memang sedikit berbeda dengan laporan divisi pelayanan. Kalau divisi pelayanan itu cenderung lebih ke rekapitulasi kasus yang terjadi di kelurahan wilayah Puspol PP Bapak Ibu. Tapi kalau pemberdayaan ini rata-rata adalah format isian tentang pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Puspol PP di wilayah Bapak Ibu. Di sini kita boleh masukkan misalkan tahun 2021, kelurahannya masih Kelurahan Babakan misalkan ya. Kemudian bulannya ini, nah bulan ini Bapak Ibu bisa diisi karena ini laporan tahunan bisa seperti tadi ya, misalkan mulai dari bulan Januari, Februari, bisa diurutkan. Nah, kemudian di sini adalah kegiatan yang sudah dilaksanakan. Jadi kegiatannya ini bisa diurutkan ya. Misalkan nomor 1 di Januari itu ada kegiatan apa nih? Ada kegiatan, misalkan ada kegiatan sosialisasi misalkan ya. Nah, kalau kegiatannya lebih dari 1 boleh pakai koma. Kemudian ada lagi misalkan pelatihan, ada lagi kursus misalkan ya, atau lain sebagainya. Itu di bulan Januari. Kalau di nomor 2 ini di bulan Februari, bulan Februarinya misalkan ada lagi sosialisasi. Kemudian di bulan 3-nya misalkan ada kegiatan lain, misalkan kegiatan parenting atau kegiatan keagamaan, dan seterusnya ya. Nah, kemudian di sini ada materi. Nah, materinya itu bisa disesuaikan ya, seperti tadi di rencana kerja pemateri di sosialisasi ini ada materi tentang apa nih? Misalkan sosialisasi pelaporan, misalkan pelaporan Puspol PP. Kemudian nomor 2-nya tentang materi tentang sosialisasi KDRT misalkan, dan seterusnya. Nah, narasumbernya Bapak Ibu bisa isi, misalkan narasumbernya ada ketua LPM misalkan, kerjasama dengan LPM, terus ada ketua DKM, ada tadi Pak Ustadz, atau lain sebagainya. Kemudian latar belakang peserta ini hampir sama seperti tadi di form rencana kerja ya. Latar belakang pesertanya misalkan warga RT 05 misalkan. Kemudian kegiatan yang keduanya ini adalah ibu-ibu rumah tangga, dan seterusnya. Jumlah peserta juga sama diisi, hampir sama dengan formulir tadi rencana kerja.
Ini misalkan 20 orang. Terus ini misalkan nomor 2 ini misalkan 100 orang. Tapi kegiatannya webinar misalkan. Nomor 3-nya dan seterusnya. Kemudian lokasinya ini bisa disesuaikan dengan lokasi yang dilaksanakan kegiatan oleh Bapak Ibu, di masjid kah misalkan, atau di kantor RW, atau misalkan di aula kelurahan dan seterusnya. Nah, kemudian jadwal kegiatannya yang telah dilaksanakan oleh Bapak Ibu ini disesuaikan, misalkan di 2 November lembaga yang terkait juga sama, disesuaikan aja. Kemudian permasalahan, di sini permasalahannya Bapak Ibu bisa tuliskan, misalkan permasalahannya bisa disesuaikan, keterangannya boleh diisi, boleh tidak. Nah, Bapak Ibu cek lagi, apabila semua formulir sudah terisi, maka Bapak Ibu boleh klik kirim. Nah, ketika sudah ada notif jawaban Anda telah direkam, maka form yang telah Bapak Ibu isi telah bisa kami lihat. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Untuk formulir laporan bulanan baik divisi pelayanan maupun pemberdayaan ini tidak jauh beda dengan format laporan tahunan, tetapi yang dilaporkannya ini adalah per bulan, jadi tidak per tahun ya. Nah, mungkin seperti itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan dapat membantu Bapak Ibu dalam melakukan pengisian formulir di aplikasi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.